Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, semua kabarnya baik ya. Nah, di sini kita berjumpa lagi dengan Ibu Cynthia Prasasti dengan memulai mata pelajaran matematika, di mana minggu lalu kita sudah membahas penjumlahan, dan kali ini kita akan membahas yaitu tentang perkalian. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan menjadi barokah untuk kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perkalian. Nah, semuanya sudah mendapatkan buku paket kan? Sudah, Bu. Nah, semuanya udah pada bawa buku paket kan? Sudah, Bu. Nah, yuk sama-sama kita buka bukunya halaman 23. Nah, di situ ada judulnya tentang strategi perkalian. Nah, di sini Ibu mau tanya kepada kalian semua. Ada yang sudah tahu belum? Apa-apa sajakah strategi perkalian itu? Belum, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pada kalian semua di mana strategi perkalian itu dia ada beberapa strategi. Di mana yang pertama itu ada strategi bilangan lengkap untuk perkalian. Nampak semuanya? Nampak, Bu. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh bagaimanakah cara pengerjaan strategi bilangan lengkap untuk perkalian. Ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Ibu akan memberi satu contoh. Di mana contohnya yaitu 63 dikali 5. Tahu cara pengerjaannya gimana? Enggak, Bu. Nah, baik. Di sini Ibu akan memberikan satu contoh, yaitu tentang strategi bilangan lengkap untuk perkalian. Di mana contoh yang pertama yaitu 63 dikali 5. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu kepada semua anak-anak Ibu. Di sini ada yang sudah tahu belum? Gimanakah cara mengerjakan 63 dikali 5? Baik, di sini Bu akan jelaskan cara mengerjakannya agar kita tahu berapakah hasil dari 63 dikali 5. Baik, yang pertama itu 63 ditambah 63. Yuk kita jumlahkan bersama-sama. Nah, yang pertama itu 3 ditambah 3. Hitung, di jari kanan kita buat 3. Kemudian di jari kiri kita buat lagi 3. Kita tambahkan 3 ditambah 3. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya 6. ya, benar. 6 ditambah 6. Nah, 6 ditambah 6. Kita simpan di mulut kita 6. Terus kita tambahkan lagi 6. Di mulut 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka hasilnya 12. ya, benar. Tadi katanya kan 63 dikali 5. Berarti 63-nya ada 5 5 kali. Ini tadi masih 2, kita tambahkan lagi 63. Yuk kita jumlahkan lagi. 6 ditambah 3. Nah, Ibu memiliki permen 6. Kemudian kalian memiliki 3 permen. Kemudian permen Ibu yang 6 tadi Ibu kasih ke kalian semua. Maka digabungkanlah permen Ibu dan permen kalian. 6 ditambah 3, permen Ibu 6. 6 ditambah punya kalian tadi yang 3, 6, 7, 8, 9. Maka hasilnya 9. Lanjut lagi. 2 ditambah 6. Ibu memiliki spidol 2.
Kemudian kalian memiliki pensil 6. Nah, ditambahkanlah spidol ibu tadi 2 ditambah dengan pensil kalian semua 6. Berapakah jumlahnya? Nih, spidol ibu 2 ditambah punya kalian 4. 6. Jadi hasilnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya 8. Kalau dalam penjumlahan sisa 1 tadi maka turunkan. Berarti baru berapa? Baru 3. 1, 2, 3. Tadi katanya 63-nya ada 5 kah? 5 kali. kali. Maka kita tambahkan lagi 63. 9 ditambah 3. Simpan di mulut 9 ditambah 3. Yuk kita hitung bersama. 9, 10, 11, 12. Maka hasilnya 12. Kalau dalam penjumlahan ke bawah berarti kita tulis 2, satunya dinaikkan ke atas. Berarti 1 ditambah 8. Simpan di mulut tadi 8. 8, 9. Ditambah lagi 6. 9 ditambah 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka kita tuliskan lagi 5 naikkan 1. Berarti 1 ditambah 1? 2. Iya, benar, 2. Udah berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kali lah. Ini ditambah berapa? 63. Tambahkan 2 ditambah 3. Ada yang tahu? 5. Ya, benar sekali. 5. 5 ditambah 6. Ini 5 di jari kanan ibu. 6 di mulut. Jadi kita tambahkan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau 11 dia satunya dinaikkan ke atas. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya, 3. Maka hasilnya 315. Nah, jadi 63 dikali 5 maka hasilnya 315. Nah, kita jumlahkan lagi dengan ke samping. Tadi katanya 63-nya ada 5 kali. Coba kita buat dulu. Benar nggak ada 5 kali? 1, 2, ini 3, 4, 5. Maka kita jumlahkan lagi dengan menggunakan akar. Berarti 63 ditambah 63. Tadi di sini berapa hasilnya? 126. Nah, 126 tambah lagi 63 ditambah 63. Maka hasilnya 126. Nah, tadi kan yang kita jumlahkan masih 63 aja. Belum kita gabungkan keseluruhannya. Benar tidak? Benar, berarti kita tambahkan dulu dengan ini. 126 ditambah 63. 126. Kita lihat aja tadi. Tadi kan kita udah menjumlahkan dengan cara ke bawah. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi dengan ke samping. Berarti kita tinggal melihat dari sini aja ya kan? Jadi 126 ditambah 63. Tadi di sini berapa? 126 ditambah 63, maka hasilnya 189. Nah, 126 ini ditambah lagi dengan 189. Nah, di sini 189 ditambah 63 maka hasilnya 315. Jadi sama kan? Semuanya 6 kali 3 dikali 5 sama dengan 315. Jadi dalam strategi bilangan lengkap untuk perkalian 63 dikali 5 yaitu dengan cara menjumlahkan ke bawah. Baik, di sini apakah anak-anak ibu sudah paham dengan strategi bilangan lengkap perkalian yang sudah ibu jelaskan tadi?
Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Nah, baik, jika semuanya sudah paham, maka Ibu akan beri satu contoh soal. Nah, bagi anak-anak Ibu yang sudah paham, di sini Ibu kasih contoh soalnya 23 dikali 5. Nah, siapa yang bisa mengerjakan? Angkat tangannya, maju ke depan. Saya, Bu. Udah, Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah maju ke depan dan sudah berani mengerjakan soal yang telah Ibu beri 23 dikali 3. Ayo beri aplausnya dulu untuk teman-teman yang sudah maju. Nah, di sini yuk coba kita hitung bersama-sama. Apakah sudah benarkah yang dikerjakan oleh teman kalian tadi? Di sini kita jumlahkan 23 dikali 3 berarti 23 ditambah 23. Yuk kita hitung bersama. 3 ditambah 3. 3 di jari tangan kanan Ibu, 3 di jari tangan kiri Ibu. Berarti yuk kita hitung bersama. 3 ditambah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya 6 ya, benar sekali. 2 ditambah 2. Ibu memiliki kue 2. Kemudian kalian memiliki kue 2. Lalu kue ibu dan kue kalian kita gabungi menjadi 1. Maka berapakah jumlah kue kita keseluruhannya? 2 ditambah 2. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, kita lihat benar tidak? Ya, benar sekali 4. Tadi katanya 23-nya ada 3 kah? 3 kali, maka ditambah lagi 1 kali lagi 23-nya. Yuk kita hitung lagi. 6 ditambah 3. Nah, simpan di mulut 6. Kemudian kita tambah 3. Berarti tadi di mulutnya ada berapa? Ada 6. 6 tuh 7, 8, 9. Benar tidak? Ya, benar sekali 9. Kemudian 4 ditambah 2. Simpan lagi di mulut kita. Simpan lagi 4. Kemudian ditambah lagi dengan 2. Berarti di mulut tadi ada 4. Ditambah lagi 2. Berarti 4, 5, 6. Apa hasilnya? 6. Iya, benar sekali. Maka hasilnya 23 dikali 3. Maka hasilnya 69. Skip. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan strategi perkalian yang kedua, di mana yaitu strategi partisi untuk perkalian. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih ke anak-anak Ibu. Di sini siapa yang sudah tahu bagaimanakah cara pengerjaan strategi partisi untuk perkalian? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, baik. Jika belum ada yang tahu, maka di sini Ibu akan menjelaskan. Ibu kasih contohnya yang pertama yaitu 27 dikali 4. Ini strategi partisi untuk perkalian ini ada 2. Yang pertama dia dengan puluhan, yang kedua dia dengan puluhan dan satuan. Baik, yang pertama Ibu mulai dulu dengan puluhan.
Baik, nih kita mulai dulu dengan puluhan. Berarti kalau dia dengan puluhan, 27 dikali 4. Yang manakah dikatakan puluhan? Yang dikatakan puluhan itu ini 20. Berarti yang 7-nya ini dikatakan satuan. Berarti cara pengerjaannya gimana? Berarti 4 dikali dengan 20. Berarti di sini kita buat 4 dikali 20 sama dengan, ada yang tahu berapa 4 dikali 20? Enggak tahu, Bu. Nah, 4 dikali 20 berarti tadi kalau yang seperti strategi tadi kan, yang pertama tadi kan dia dihitung dengan ke bawah. Ini langsung saja berarti berarti tadi berapa? 20-nya ada 4 kali. Berarti 20 tambah 20 tambah 20. Berarti 20 ada 4 kali. Ini 20, 20. Maka 20 ditambah 20, 40 ditambah lagi 20, 60 ditambah lagi 20 berarti 80. Berarti 4 dikali 20 maka hasilnya 80. Baik, selanjutnya. Tadi kan kita kalikan dengan puluhan. Kemudian kita kalikan lagi satuannya. 4 dikali 7. Berarti sini 4 dikali 7 sama dengan, berapakah 4 dikali 7? 4 dikali 7 maka 7-nya ada 4 kah? 4 kali. Jadi hasilnya 28. Kemudian tadi katanya kan 27 dikali 4. Berarti ini kan pertama kita mulai dulu dengan puluhan. Berarti 4 dikali 20, 4 dikali 7. Nah, ada kita jumlahkan nih kan. Berapa 4 kali 20? 80. 4 dikali 7, 28. Kemudian kita tambahkan 80 ditambah 28. Kita tambahkan 0 ditambah 8. Hasilnya 8. kok 8? Betul apa betul? Ya, betul. 8. Kemudian 8 ditambah 2. Ada yang tahu, anak-anak Ibu? 10. Ya, benar sekali. 10 berarti 27 dikali 4 maka hasilnya 108. Tahu kan tadi cara pengerjaannya? Dikerjakan dulu dengan yang pertama itu puluhannya puluhannya terlebih dahulu, yaitu 4 dikali 20. Kemudian setelah dijumlahkan, kemudian yang hasil dari 4 dikali 20 tadi ditambahkan dengan hasil dari 4 kali 7, maka hasil keseluruhannya 27 dikali 4 hasilnya 108 ya. Kemudian kita masuk dengan puluhan dan satuan. Yang kedua dengan puluhan dan satuan. Gimana? Contohnya yaitu 266 dikali 7. Nah, tadi kan kalau yang puluhan dia puluhannya dulu. Yang lebih luan kita kerjakan yang bagian depan kan. Berarti kalau ini berapa? Berarti ratusannya dulu. Berarti 7 dikali 200. Kemudian 7 dikali 60. 7 dikali 60. Kemudian satuan dengan satuan kita jumlahkan, dikalikan lagi. 7 dikali 6. Kemudian yuk kita hitung bersama. Berapakah hasil 7 dikali 200? Berarti kalau 7 dikali 200, 200-nya ada 7 kah? 7 kali. 200, ibaratkan ini tuh di jari kelingking Ibu itu yang pertama itu ada 200. Berarti 200-nya sampai 7 kali. Yuk kita jumlahkan dulu. Berapa sih hasil 200 dikali 7 kali? Kita tambahkan
200 ditambah 200 hasilnya 400. 400 ditambah lagi dengan 200 600 ditambah lagi 200 berapa? 800 ditambah lagi dengan 200 hasilnya 1000 ditambah lagi dengan 200 hasilnya 1200 ditambah lagi dengan 200 maka hasilnya 1400. Jadi hasil 7 dikali 200 hasilnya 1400. 7 dikali 60 maka 60-nya ada 7 kah? 7 kali. 7 kali 60 tambah 60 tambah 60 berarti 60-nya ada 7 kali berarti hasilnya 420. Kemudian 7 dikali tadi kan ini kan 6 kali 7 dia bagaimana berspiral jadi dia nggak jadi 6 lagi jadi 8 jadi 7 dikali 8 jadi hasilnya ada yang tahu berapa? 7 kali 8? Nggak tahu. 56. Kemudian yang tadi kan kita jumlahkan 7 dikali 200 hasilnya 1400. 7 dikali 60 hasilnya 420. 7 dikali 8 hasilnya 56. Maka untuk mengetahui hasil keseluruhan 266 dikali 7 tadi, maka kita jumlahkan dulu terlebih dahulu keseluruhan ini. Maka agar kita tahu berapakah hasil 266 dikali 7. Baik, kita jumlahkan 1400 ditambah 420 berarti 0 ditambah 0 0 ditambah 2 4 ditambah 4 8 turun 1 berarti hasilnya 1820. Nah 1820 tadi kita tambahkan lagi dengan 56 maka hasilnya 1876. Nah, 1876 maka hasil 2266 dikali 7 maka hasilnya 1876. Nah, begitulah cara pengerjaan dengan strategi partisi untuk perkalian di mana yang puluhan itu terlebih dahulu dikerjakan 4 dikali dengan puluhan dulu. Kalau dengan puluhan dan satuan dia terlebih dahulu dikalikan dulu dengan ratusannya. Dia yang awal mulanya itu dikerjakan itu dikalikan dulu dengan yang depannya, kemudian belakangnya dan yang seterusnya. Begitulah dia dengan cara pengerjaan perkalian dengan strategi partisi. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk yang melihat video ini dan mendengarkan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang perkalian. Nah, sebelumnya ada yang tahu tentang perkalian itu apa? Perkalian adalah penjumlahan berulang, di mana anggota yang pertama mewakili jumlah kelompoknya dan yang kedua mewakili dengan anggota kelompoknya. Nah, yang pertama kita menghitung perkalian itu dengan menggunakan kelipatan. Misalnya contohnya yaitu 3 kali 4. 3 kali 4 berarti kelipatannya itu berarti 4, 8, 12. Kalau kita menghitungnya dengan pengelompokan yang sama berarti misalnya ini ada 3 yang masing-masing isinya yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Baru kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasilnya 4 kali 3 sama dengan 12. Kalau kita menggunakan
tentang penjumlahan berulang, berarti dengan soal yang sama ya, berarti 4 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12. Jadi hasilnya sama kan? Sekarang kita akan mencontohkan dengan perkalian pengelompokan yang sama, yang soalnya yaitu 3 kali 4. Berarti 3 itu berarti jumlah kelompoknya. Berarti ini ya, mangkoknya 1, 2, 3. Dan kelereng ini berarti adalah anggota kelompoknya. Berarti 3 kali 4. Berarti kelereng ini diisi dengan mangkok yang 3 ini, berarti isinya 4. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Yang kedua 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan mencari hasilnya yaitu dengan menghitung jumlah semuanya yang kelereng yang ada di mangkok ini. Kita hitung semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 3 kali 4 itu sama dengan 12. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan strategi bersusun. Berarti soalnya misalnya 45 kali 20. 45 kali 20. Berarti ini dulu ya, 0 kali 5. Setiap yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 0 kali 4 adalah 0, baru puluhan. 2 kali 5, 10. 0, simpan 1. 2 kali 4, 8 tambah 1 sama dengan 9. Baru kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0, 0, 9. Jadi 45 kali 20 hasilnya adalah 900. Selanjutnya kita akan menggunakan strategi dengan baris atau kolom. Nah, dimana kalau kolom itu adalah, kalau kolom itu kan ke bawah. Kalau kolom itu ini ke bawah, kolom. Kalau ke samping, baris. Namanya baris ya kalau di samping. Kalau ke atas namanya kolom. Berarti kolomnya itu kolom 2 baris. Barisnya itu berarti 4 ya. Misalnya kita membuat contoh dengan soal yang sama tadi. Berarti misalnya itu di soal yang tadi 3 kali 4. Berarti 3 ini berarti kolom. Berarti kolomnya itu ada 3. Kalau 4 ini adalah baris. Berarti barisnya itu ada 4. Tuh, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita menggunakan puluhan. Misalnya 27 kali 4. Misalnya 27 kali 4. Berarti 4 kali, karena 27 itu adalah puluhan, berarti 4 kali 20 sama dengan 80. Dan 4 kali 7 sama dengan 28. Baru kita jumlahkan. 8 tambah 2, 10. Jadi hasil 27 kali 4 sama dengan 108. Semoga penjelasan yang saya jelaskan pada materi perkalian kali ini dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.